مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang sampai saat ini masih memberikan kita kesempatan menikmati segala macam karunia dan pemberiannya. Mudah-mudahan kita bukan hanya pandai menikmati, namun lebih dari itu pandai mensyukurinya. Karena orang yang pandai mensyukuri nikmat Allah, pasti nikmat itu akan ditambahkan lagi olehnya. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, saat ini kita berada di era yang begitu canggih. Perkembangan teknologi, khususnya komunikasi, begitu dahsyat, luar biasa. Kalau dulu orang ingin berbicara satu dengan yang lainnya karena terputus dengan jarak, terdapat kesulitan. Namun saat ini dengan satu teknologi yang namanya handphone, berbicara kemanapun mudah dilaksanakan. Jangankan yang berbeda jarak satu daerah, terbentang perbedaan satu negara sekalipun, masih bisa kita laksanakan komunikasi. Belum lagi yang namanya internet. Dengan internet kita bisa tahu segala macam berita, informasi yang berada di luar negeri hanya dengan sekali ketukan yang ada di handphone kita. Perkembangan kemajuan teknologi seperti ini harus kita syukuri, karena dengan teknologi kehidupan bisa menjadi lebih mudah. Namun yang ironinya, perkembangan teknologi justru banyak menjadi racun dalam kehidupan kita. Berapa banyak dengan kemajuan teknologi komunikasi handphone misalnya, orang jadi terputus silaturahim, jadi lupa dengan pedoman kehidupannya. Memang ketika handphone menjadi sebuah sarana kehidupan, membawa dampak positif. Namun kita tidak pungkiri bahwa ada efek-efek negatif lainnya yang harus menjadi kewaspadaan kita. Saat ini orang begitu tergila-gilanya dengan handphone. Pagi bangun tidur buka handphone, sebelum berangkat bekerja atau berangkat ke sekolah bagi seorang pelajar, buka handphone. Sampai di tempat kerja, buka handphone. Di tengah kerja, buka handphone. Mau pulang ke rumah, buka handphone. Sampai di rumah, buka handphone. Bahkan malam, menjelang tidur, di atas tempat tidurnya pun masih memegang handphone. Ini berbanding kebalik dengan yang seharusnya dia pegang, dengan yang seharusnya dia baca, dengan yang seharusnya dia berinteraksi lebih, yaitu dengan Al-Quran, kitab sucinya. Manusia kebanyakan sanggup berlama-lama memegang handphonenya, tapi memiliki sedikit waktu untuk membuka-buka Al-Qurannya. Padahal berlama-lama megang handphone
belum tentu membawa faedah yang banyak manfaatnya. Berlama-lama megang handphone justru akan membawa dia terjerumus ke dalam nafsu belaka. Sementara Al-Quran, seandainya dia pegang semakin lama, dia berinteraksi semakin lama, justru mendatangkan manfaat. Kita sanggup membaca bermenit-menit, bahkan berjam-jam, segala macam tulisan-tulisan yang ada di handphone kita. Tapi di satu sisi yang lain, ketika dihadapkan dengan Al-Quran, 1 jam terasa lama, setengah jam terasa lama, bahkan 15 menit terasa lama. Lalu apa yang salah dalam hal ini? Qur'annya kah yang ketinggalan zaman, atau nafsu kita yang justru telah terpaut kepada keduniaan? Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, padahal kita lama membaca Quran justru mendatangkan faedah yang sangat luar biasa. Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabdakan, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi." Bacalah oleh kalian Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran yang kalian baca di dunia ini nanti suatu saat di yaumil qiyamah menjadi penolong, menjadi pemberi syafaat bagi orang-orang yang membacanya. Garansi yang luar biasa dari baginda Rasulullah SAW, dan garansi itu tidak ada pada handphone kita. Tidak ada jaminan semakin lama kita membaca, memegang handphone, mendapatkan keselamatan. Jangankan di akhirat, di dunia pun belum tentu. Tapi Al-Quran yang mungkin sudah banyak orang meninggalkannya, justru semakin lama dia baca, semakin lama dia berinteraksi, semakin mendatangkan manfaat yang luar biasa. Belum lagi ketika dia baca huruf per huruf yang ada di dalam Al-Quran, yang baginda Nabi besar Muhammad SAW sabdakan, 1 huruf yang ada di dalam Al-Quran yang kita baca itu bernilai 10 kebaikan. Baginda Nabi besar Muhammad SAW mencontohkan, la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Ketika kita baca Quran, 1 huruf bernilai 10 kebaikan. Jika seseorang membaca alif lam mim saja, maka itu tidak dihitung 1 huruf oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf, yang jumlahnya 3 huruf dikalikan 10 per hurufnya menjadi 30 kebaikan. Orang yang membaca Quran hanya sekedar alif lam mim saja, sama saja dia berbuat 30 kebaikan. Itu baru alif lam mim yang dia baca. Belum seandainya dia baca hatam 1 Quran penuh, yang kata ulama 1 Quran penuh itu jumlahnya tidak kurang dari 1 juta huruf. Kalau dia baca sampai hatam Quran, maka dia sudah melaksanakan 10 juta kebaikan. Masya Allah, tabarakallah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita baca, kita lihat sirah sejarah para ulama-ulama terdahulu. Dalam kitab Al-Azkar karya Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala anhu dikatakan, diriwayatkan bagaimana ulama-ulama dulu mentadaburi Al-Quran, berinteraksi dengan Quran, enggak tanggung-tanggung. Ada di antara mereka yang bisa menghatamkan Al-Quran 1 hari 2 kali, seperti Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Bahkan ada di antara mereka yang sanggup menghatamkan Al-Quran dalam 1 rakaat bacaan sholatnya, seperti Sayyidina Utsman ibnu Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Mereka adalah manusia biasa seperti kita.
Kita makan, mereka makan. Kita bekerja, mereka pun juga bekerja. Tapi mereka sanggup berinteraksi dengan intensnya, dengan rutinnya, sampai satu hari saja sanggup 2 kali hatam. Sementara kita, berapa Al-Quran yang sudah kita hatamkan? Banyak di antara kita yang begitu berlomba-lomba untuk menghatamkan Al-Quran ketika bulan Ramadan. Ini perkara yang bagus, perkara yang perlu dilestarikan. Namun bukan berarti setelah keluar Ramadan Al-Quran kembali kita tinggalkan. Yang ironiknya, yang lebih menyedihkannya, seandainya ada orang yang mengaku Islam, terlahir sebagai seorang Muslim, bahkan mungkin bapak ibunya haji, tapi dalam 1 tahun kehidupannya atau dalam sepanjang hidupnya tidak sanggup membaca Al-Quran sampai hatam. Lalu perlu kita tanya, seandainya itu terjadi pada diri kita, gerangan apa yang membuatkan kita begitu larut sehingga sulit untuk menghatamkan Quran? Sebabnya apa? Sehingga hati ini, mata ini, tangan ini begitu berat untuk membuka lembaran-lembaran yang ada di dalam Al-Quran, sekedar kita untuk membacanya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, begitu banyak hadis-hadis dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merangsang, memotivasi kita untuk senantiasa bisa mentadaburi, berinteraksi, bahkan kalau bisa sampai pada tahapan menghafalnya. Dalam sebuah riwayat dikatakan, hamilul Quran, orang-orang yang senantiasa berinteraksi dengan Quran. Ulama mengatakan yang termasuk hamilul Quran adalah diantaranya para penghafal Quran, para pentadabbur Quran, para pembaca Al-Quran yang intens. Allah sediakan buat mereka di akhirat nanti sebuah keistimewaan yang diberikan kepada orang-orang tua mereka, di mana para orang tua dari hamilul Quran ini akan diberikan mahkota, pakaian khusus di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis ini merangsang para orang tua, memotivasi para orang tua untuk bagaimana bisa mendidik anak-anaknya agar sejak dini, agar dari awal lebih mengenalkan Al-Quran dibandingkan yang lainnya. Jujur, ini menjadi sebuah pukulan buat kita di saat anak-anak kita mungkin begitu familiar dengan handphone. Anak-anak kita mungkin begitu familiar, terbiasa dengan acara-acara televisi. Anak-anak kita mungkin lebih familiar, lebih terbiasa dengan bacaan-bacaan di luar Al-Quran, yang walaupun itu semua membawa faedah, tapi faedahnya tidak begitu banyak. Maka sebelum terlambat, sebelum nasi menjadi bubur ibarat kata, ayo, kalau seandainya kita belum bisa menjadi hamilul Quran yang membanggakan kedua orang tua kita, kita jadikan anak-anak kita sebagai bagian dari hamilul Quran yang efeknya dirasakan oleh anak-anak kita. Insya Allah dirasakan pula kita sebagai orang tua. Belum terlambat untuk memperbaiki semuanya. Masih ada kesempatan untuk kita kembali kepada Al-Quran. Mudah-mudahan nasihat singkat ini bisa bermanfaat buat diri saya pribadi maupun jemaah semuanya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar diri kita, keluarga kita,
diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala melalui perantaraan baca Quran. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudaw wa rahmah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي